Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Formulasi emul gel metil salisilat dengan variasi konsentrasi HPMC dan propilen glikol. Sebelumnya perkenalkan, saya Afaf dan ada Meila Zurfa Marisa, ada Vera Yunita, dan Kevin Alfi Algiatmo. Emul gel adalah sediaan setengah padat berupa emulsi di mana viskositas ditingkatkan dengan penambahan gelling agent. Emul gel dapat digunakan untuk formulasi zat aktif yang sukar larut dalam air. Zat yang tidak larut air akan berada pada fasa minyak yang terdispersi dalam fasa air yang mengandung gelling agent. Sedangkan gel adalah campuran koloidal antara dua zat berbeda fase, padat cair. Penampilan gel seperti zat padat yang lunak dan kenyal seperti jeli. Namun pada rentang suhu tertentu dapat berperilaku seperti fluida, mengalir. Perbedaan emulgen dengan gel. Yang pertama, kapasitas gel dari sediaan emulgen membuat formulasi emulsi menjadi lebih stabil karena adanya penurunan tegangan permukaan dan tegangan antarmuka secara bersamaan dengan meningkatnya viskositas dari fase air. Yang kedua, emulgen terdiri dari dua fase, yaitu fase besar molekul organik yang terpenetrasi dalam air dalam bentuk gel dan fase kecil minyak emulsi. Adanya fase minyak di dalamnya menyebabkan emulgen lebih unggul dibandingkan dengan sediaan gel sendiri, yakni obat akan melekat cukup lama di kulit dan memiliki daya sebar yang baik, mudah dioleskan, serta memberikan rasa nyaman pada kulit. Adapun formulasinya, metil salisilat, HPMC, propilen glikol, gliserin, twin 80, Na benzoat, dan aquades. Penelitian ini akan diperoleh formulasi emulgen metil salisilat dengan variasi konsentrasi HPMC sebagai gelling agent dan variasi konsentrasi propilen glikol yang berpengaruh terhadap mutu fisik emulgen. Variasi penggunaan gelling agent pada konsentrasi HPMC yang berbeda-beda akan memperoleh sediaan emul paling baik. Dalam penelitian ini dibuat variasi konsentrasi F1 4%, F2 5%, dan F3 6% untuk HPMC, dan F1 12%, F2 13%, dan F3 14% untuk propilen glikol. Metil salisilat. Metil salisilat merupakan cairan dengan bau khas yang diperoleh dari daun dan akar tumbuhan Glauteria procumbens. Menurut Farmakope Indonesia, khasiat dan penggunaan metil salisilat juga sebagai anti-iritan dan zat tambahan. Khasiat analgesiknya pada penggunaan lokal sama dengan salisilat lainnya. HPMC digunakan sebagai gelling agent karena stabil pada range pH yang luas, yaitu 3-11, tidak menyebabkan toksik dan iritasi, dapat mencegah menggumpalnya partikel dan tetesan air, dan menghambat terjadinya sedimentasi dari sediaan gel. Sedangkan propilen glikol berkhasiat sebagai zat tambahan dan pelarut. Propilen glikol juga digunakan sebagai humektan, stabilizer untuk vitamin A dan D, kosolven, fenol, sulfa-barbiturat, alkaloid, obat anestesi lokal, aktivitas antiseptiknya setara dengan etanol dan dapat menghambat pertumbuhan jamur. Propilen glikol
juga bisa digunakan dalam formulasi farmasetika dan secara umum dianggap pelarut dan konsolvan pada penggunaan topikal ialah 5-80%. Hasil pembuatan emulgel metil salisylat. Emulgel metil salisylat dibuat dengan pencampuran antara dua fase, yakni fase minyak dan dengan fase cair. Tahap awal dengan membuat emulsi terlebih dahulu dan mengembangkan gelling agent yakni HPMC dengan menggunakan air panas hingga mengembang. Campuran emulgel metil salisylat dilakukan di dalam mortir dan stamper dengan menuangkan sedikit demi sedikit melalui dinding mortir agar hasil sediaan yang didapat tidak pecah atau memisah. Pada saat dilakukan pencampuran, maka pengadukan harus secara konstan dan harus homogen. Pengujian emulgel. Pada pengujian emulgel ini ada 6 pengujian. Yang pertama adalah uji organoleptis, yang kedua uji homogenitas, yang ketiga uji pH, yang keempat uji viskositas, yang kelima uji daya lekat, dan yang keenam adalah uji daya sebar. Mulanya dari semua hasil uji yang telah dilakukan didapatkan hasil bahwa semua formula mempunyai hasil yang baik, yaitu pada semua ujinya itu hasilnya itu memenuhi syarat. Namun perbedaannya adalah pada uji daya sebar. Hasil pengujian daya sebar menunjukkan bahwa ketika formula mengalami penurunan di setiap minggu, akan tetapi terdapat beberapa formula yang mengalami kenaikan. Hal tersebut dikarenakan faktor dari sediaan yang tidak stabil dalam proses penyimpanan dan pengujian daya sebar, sehingga memungkinkan sediaan menguap. Daya sebar yang paling besar terdapat pada formula 3. Hal ini dikarenakan variasi konsentrasi HPMC meningkat. Tiap formula HPMC adalah gelling agen yang berbentuk serbuk sangat mudah mengikat air sehingga mampu meningkatkan daya viskositas emulgel, yang artinya sediaan akan lebih kental. Semakin konsentrasi HPMC besar, maka semakin besar viskositasnya, sehingga dapat menurunkan daya penyebaran emulgel. Daya sebar yang baik yakni yang menyebabkan kontak antara obat dengan kulit menjadi luas, sehingga absorpsi obat ke kulit berlangsung cepat. Demikian pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan pada kolom komentar ya teman-teman. Nanti kami jawab sebisa kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.